Yang terhormat Bapak Oiron Nande. Selanjutnya berkenan diterima secara adat. Aduh. Jadi tugas gubernur dan forum pimpinan daerah ya, untuk mengunjungi daerah perbatasan ya, khususnya Kaporotan dan Marampit ya, karena pulau-pulau ini berada di perbatasan dan tidak ada sarana bandara ya, sehingga kita menggunakan KRI Kakap untuk meninjau langsung situasi kondisi masyarakat di kepulauan. Karena tugas kita akan vaksin seluruh masyarakat yang ada di pulau-pulau, kita harus vaksin semua supaya betul-betul bebas COVID-19. Nah, ini tugas kita meninjau ke sana. Ya, selain pemberian vaksin, ini kan Bapak sudah berada di atas kapal KRI. Bagaimana pemerintah bersama Forkopimda, khususnya Lantamal ini mengawasi atau pengawasan seperti apa di pulau-pulau terluar ini, menghindari adanya penyelundupan, kejahatan-kejahatan lainnya, Pak? Dan tentunya memang tugas Forkopimda, apalagi di pulau-pulau ini, dan Lantamal mengerahkan pasukan yang ada di Kabupaten Talaut sini. Ada satu gugus tugas ini, Pak, ya? Iya, satu pangkalan di Kepulauan Talaut ini yang mereka mengawasi
perbatasan langsung dengan Filipina Selatan. Kita tahu persis kan di Filipina Selatan ini banyak sekali pulau-pulau yang diduduki oleh para bajak laut. Sehingga perbatasan ini harus kita jaga. Jangan nelayan kita, para pedagang kita, pedagang antar pulau diganggu oleh para perompak-perompak. Nah, inilah kita mengunjungi ke pulau, kita mengecek kesiapan masyarakatnya juga. Ya. Siap, terima kasih Pak Guru. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, kami semua boleh hadir di sini. Republik Indonesia. Tuhan telah memberikan khususnya di desa Kekorotan dengan penuh sukacita. Mereka Tuhan kuduskan, bukan berkati. Kami siap menyambut berkat. Di sini, karena waktu yang sangat pendek, kami mohon maaf, kita tidak banyak-banyak. Mudah-mudahan Pak Bupati tadi sudah sampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kekorotan ini. Pertama, tentu memperbaiki jalan lingkarnya. Kedua, persoalan listrik yang cuma 6 jam, tapi memang seluruh pulau-pulau ada di Sulawesi Utara, PLN masih membatasi 6 jam untuk berada. Nanti kita bicara lagi supaya lebih panjang ini jam. Dan rumah ibadah juga jangan ibu-ibu ya. Nanti orang bawa. Nanti kalau kurang baru turun tambah. 52 juta. Saya kira ini yang boleh saya sampaikan. Dan tadi terima kasih sambutan bagi masyarakat Kekorotan terhadap forum pimpinan daerah. Tapi kami pesan agar supaya Bapak Ibu seluruh pulau jangan takut mau disuntik ya, mau divaksin supaya di sini tidak ada lagi hambatan, tidak ada takut-takut mau terjangkit dengan ini virus corona. Marfa Kapolda ini yang ada corona, yang ada Kapolda. Sekali lagi terima kasih. Salam. Pak, agenda Pak Gubernur hari ini di Kekorotan Pulau Kedua, agendanya apa? Memang agenda ini kita mau meninjau vaksin bagi seluruh masyarakat yang ada di pulau. Kita sudah lakukan forum pimpinan daerah di pulau-pulau sekitar Manado, kita lakukan, begitu juga di pulau-pulau di Kepulauan Talaut dan Sangihe. Kita akan minta semua masyarakatnya divaksin agar supaya masyarakat yang ada di pulau-pulau tidak takut menerima tamu lagi karena mereka sudah kebal dengan vaksin corona ini. Sudah 1-2 hari ini Pak. Boleh berjalan. Sudah 1-2 hari ini Pak kekurangan vaksin di Talaut Pak. Iya. Kita akan kekurangan vaksin, kita akan drop terus. Kesiapan dari pemerintah kabupaten sudah menyiapkan para
nakesnya untuk melakukan vaksin massal bagi seluruh masyarakat. Tapi saya minta lebih dulu di pulau-pulau dulu, supaya terkonsentrasi baru kita di daratan. Ada jumlah Pak yang Bapak ketahui jumlah vaksin untuk pulau-pulau terluar berapa Pak? Jumlahnya belum tahu Pak ya? Belum. Karena itu masukan dari masyarakat ke kita semua. Tapi target kita di dalam bulan Juni ini, kemarin kita sudah 70.000 suntik, kita tambah lagi target jadi 150.000. Saat ini Pak, secara keseluruhan di Sulawesi Utara sudah berapa persen Pak? Saat ini sudah 400.000 yang kita suntik. Dari target kita 1.400.000. Usia 18 produktif ke atas Pak Saya ya? kira kalau kita gencar seperti ini, Desember kita sudah tuntas. Oke. Artinya 70% dari target seluruh masyarakat Sulawesi Utara bisa tercapai. Ya. Oke, ada bantuan pangan berupa beras untuk daerah yang kepulauan yang terancam krisis Dijelaskan Pak. Saya kira memang ini setiap tahun ada. Jadi pemerintah provinsi menyiapkan stok apabila masyarakat di daerah-daerah tertentu yang perlu bantuan, kita selalu ada. Masukan sarana peja tambah ketika dari rasanya ada. Bupati terus kita siapkan. Ya. terkait dengan bersama tadi dengan Angkatan Laut juga ikut bersama dalam pemantauan pulau-pulau terluar. Oh iya, memang tugas kita semua. Karena ini tugas terluar, kita berbatasan langsung dengan Filipina Selatan. Kita tahu di Filipina Selatan banyak pergolakan. Dan itu sekaligus kerjasama pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut. Hanya kita tadi menggunakan kapal KRI Angkatan Laut punya. Ya? Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Dapat bantuan Ibu? Iya. Bagaimana Bu perasaannya Bu atau harapannya ke pemerintah? Senang. Terus Bu? Merasa terbantu atau bagaimana Ibu? Merasa terbantu dengan adanya ini Bu, bantuan ini? Nama siapa Ibu? Yati Tatubo. Yatu Tatubo. Yati Tatubo. Yatu. Makasih Ibu. Ya. Pohon jarang. Laju Pak, dapat apa Pak? Pak, dengan adanya bantuan tadi bagaimana Pak? Ya, tentunya merasa senang. Terus Pak? Dengan adanya bantuan, ucapan terima kasih juga buat pemerintah provinsi yang sudah berusaha untuk berkunjung di Desa Katronan. Ini yang keberapa kalinya Pak? Pertama kali. Pertama Kunjungan kali. perdana. Kunjungan perdana. Masih ada yang dibutuhkan di tempat ini Pak atau? Ya, masih banyak kebutuhan masyarakat tentang kesejahteraan. Apalagi Pak? Dalam bidang apa itu Pak? Bidang pembangunan dengan di bidang usaha. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Pak Alfred Saleh Sebagai Kepala Desa Katronan. Kagerotan. Terima kasih Pak Alfred. Ya, siap. Saat ini saya sedang berada di Desa Kagerotan, Kecamatan Nunusa. Jadi tempat ini merupakan pulau terluar di wilayah Indonesia Utara atau Utara Indonesia, tepatnya di pulau atau Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana pulau ini berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Filipina. Dan saat ini habis melakukan kunjungan bersama dengan Forkopimda dan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara bersama Kapolda dan jajaran. Bisa kita lihat pemirsa, saat ini adalah untuk pelepasan bersama beberapa tokoh adat dan pemerintah desa setempat. Jadi tadi disambut dengan penuh hangat oleh masyarakat di sini.
Kalau melihat kondisi lautnya juga atau suasananya di sini cukup nyaman, masih terjaga, masih alami. Tadi juga ada pemberian bantuan berupa sembako, yaitu beras sekitar 25, sekian ton, dan ada juga bantuan anggaran dari salah satu BUMN. Kita bisa lihat di tempat ini sekarang kita sudah akan berlabuh kembali ke Melongwane, ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana perjalanan dari tempat ini ke Melongwane sekitar 4 jam perjalanan. Tadi kita sudah menyaksikan beberapa penyerahan bantuan maupun sambutan dari warga, dan sekarang kita akan kembali ke Melongwane dan selanjutnya bertolak ke Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Ibu Yeti, makasih. Asik. Terima kasih. Nanti balik ulang, Pak. Aku dapat dikatamu. Thank you. Pak, sesuai dengan anjuran Kapolri, Pak, untuk pemberantasan premanisme, Pak, khususnya untuk di wilayah Bapak sendiri, karena ini merupakan daerah perbatasan negara, Pak, mencakup wilayah Bapak. Seperti apa, Pak, penanganannya di sini atau strateginya, Pak? Ya, terima kasih. Kami berkomitmen untuk memberantas premanisme sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Jadi kita di wilayah Kepulauan Talaut melaksanakan kegiatan razia terhadap premanisme yang melibatkan baik itu Polres dan juga polsek-polsek jajaran. Sampai saat ini untuk wilayah Kepulauan Talaut belum ditemukan ada indikasi premanisme. Hanya kita melaksanakan kegiatan razia seperti balapan liar dan juga mungkin anak-anak muda yang nongkrong sudah melebihi jam malam. Untuk personil sendiri, Pak, apakah di sini butuh tambahan atau seperti apa, Pak? Sementara kita cukup, karena kita juga dibantu oleh TNI dalam hal ini Kodim dan juga Lanal. Sejauh ini, Pak, kriminalitas yang cukup menonjol, Pak, di wilayah bekerja Bapak? Sementara ini kasus penganiayaan dan juga kasus perjinahan. Tapi penanganan, Pak, hingga saat ini masih aman terkendali, Pak, ya? Ya, kita bersyukur berkat bantuan seluruh masyarakat, wilayah kami masih aman terkendali. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama. Udah duluan. Iya Pak, siap Pak. Silakan, Pak. Iya, jadi gini, itu kan udah perintah Presiden, kita Kapolri. Kami di Polda Sulut pun melaksanakan hal yang sama, ya. Jadi upaya-upaya selama ini terhadap para pelaku terorisme kita lakukan, ya, upaya-upaya penindakan dan juga pembinaan. Kita juga terus melakukan upaya-upaya pencegahan. Dalam hal ini Polda Sulut kami sudah perintahkan para Kapolres, ya, melaksanakan operasi preman, dan ya sudah cukup banyak preman yang kita tangkap, yang kita proses dan kita bina.
Siap Pak. Ya, Makasih oke. Pak. Makasih Pak. Sampai sini. 3. Itu loh, tapi dimakan 80.000. Sudah. Ayo Bang, aktivitas normal aja Bang. Oh iya.
dia di Laut Sulawesi, kita di bagian Sangir, Laut, kita situ. Kantor di mana? Mandi juga.